Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita menjalani di hari yang ke-23 dalam perjalanan doa dan puasa kita menuju Paskah. Saudara, hari ini kita akan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan dan saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1-4 dan ayat 10-12. Demikian juga nanti ada bagian Alkitab yang lainnya. Mazmur pasal 42 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Kemudian ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 aku berkata kepada Allah, "Gunung batuku, mengapakah engkau melupakan aku? Mengapakah aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya." Lalu kemudian kita melihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara buka lagi bagian yang lain, saudara, di dalam Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-7-11 dan ayat 13-14. Demikianlah saudara firman Tuhan, "Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, 'Berilah aku minum,' sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ayat 13 dan ayat 14, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar quotes dari Blaise Pascal. Saudara, saya akan membacakan saudara quotes dari Blaise Pascal, yaitu, "Ada ruang kosong dalam hati manusia yang akan selalu terasa kosong sampai ruang itu terisi oleh kehadiran Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit manusia itu berjuang, berusaha, mengupayakan berbagai hal, entah itu mencari uang, entah itu mengumpulkan benda-benda berharga, mencari popularitas, menggapai jabatan tertentu untuk mengisi ruang kosong tersebut, saudara, dengan hal-hal tadi, saudara. Tapi saudara, tidak pernah dari hal-hal tadi itu akan mengisi ruang kosong yang hanya bisa pas, terisi, terpenuhi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ruang kosong itu atau rasa haus itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, tidak heran Tuhan Yesus bilang begini, kalau seseorang itu menyadari rasa laparnya, lalu kemudian dia mencari Tuhan, kalau dia menyadari rasa hausnya, lalu kemudian dia cari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan, atau dengan kata lain Tuhan berkata, dia akan berbahagia. Dalam bahasa aslinya, orang itu akan diberkati. Saudara, pemazmur menggambarkan rusa. Kalau rusa itu pengen cari air, saudara, di zaman dahulu itu, saudara, waktu mereka mencari air di
sekitaran sungai, saudara, mereka kalau tidak menemukan air tersebut, mereka terus akan menyusuri, saudara. Mereka akan terus menyusuri sungai tersebut sampai mereka menemukan air tersebut, saudara. Saudara, pemazmur mau gambarkan bahwa dia nggak akan berhenti sampai dia ketemu Tuhan. Dia nggak akan berhenti sampai hati yang haus, hati yang kosong itu benar-benar terpenuhi atau terisi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak heran saudara ketika perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan, saudara, Tuhan berkata sama perempuan itu, kalau engkau menerima air hidup, engkau tidak akan pernah haus lagi. Engkau tidak akan pernah haus lagi karena engkau akan dipuaskan oleh air hidup tersebut. Saudara, saya pengen bertanya kepada saudara, dengan apakah engkau mengisi kekosongan yang ada di hatimu? Dengan apakah engkau mengisi rasa hausmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar saudara seseorang berkata seperti ini. Waktu seseorang itu haus atau merindukan Tuhan, atau ada ruang kosong dalam hatinya, tapi dia menggunakan uang, dia menggunakan popularitas, dia menggunakan jabatan, benda-benda berharga dan sebagainya untuk mengisi ruang kosong itu. Setiap hal tersebut itu ibarat seperti air comberan, saudara, yang gak akan pernah bisa mengisi ruang kosong itu. Oleh karena itu saudara, kalau engkau haus, kalau engkau lapar, Tuhan Yesus berkata, saudara, dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 dia berkata seperti ini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, Tuhan sangat senang kalau engkau dan saya sadar bahwa rasa haus dan lapar, kekosongan dalam hati kita itu hanya dapat diisi oleh Tuhan, dan kita kemudian rindu cari Tuhan seperti rusa yang kalau nggak ketemu air itu dia akan cari terus. Tuhan senang, saudara, dan dia menghargai upaya kita. Dan percayalah saudara, Tuhan Yesus berkata, dan ini firman Tuhan berkata, kalau engkau cari Tuhan, maka engkau akan menemukan Tuhan. Kalau engkau lapar dan haus dan engkau mencari Tuhan, Tuhan berkata engkau akan diberkati. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya berdoa untuk supaya setiap kita diberikan kerinduan, rasa haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Karena ruang hati itu hanya dapat diisi oleh Tuhan. Apapun yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah pas untuk mengisi hal tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya kami diberikan kerinduan, rasa haus dan lapar untuk mencari Engkau. Kalau kami belum menemukan Engkau, kami akan terus mencari sampai kami dipuaskan, sampai kami diberkati oleh Engkau sendiri Tuhan yang mengisi hati kami yang kosong itu. Berkati kami Tuhan hari ini, berkati kami Tuhan di dalam perjalanan puasa dan doa ini Tuhan, sehingga kami terus boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati di dalam keluarga kami, pekerjaan, studi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.